Eh, saya waktu subscribernya sedikit ya, saya ngakalin aja biar subscriber saya banyak. Ini buat teman-teman juga pasti ya, ini bisa bermanfaat nih. Kalau walaupun di sisi lain banyak yang bilang, lu lebay bikin YouTube segala, sok keren lu, sok ganteng, halal lu, banyak banget kata-kata seperti itu. Belagu banget lu katanya. Eh, kayak iya aja, itu banyak banget komen kayak ada lah pokoknya di komen atau dimanapun pasti ada aja ketika ketemu kawan ya. Itulah namanya tantangan, cobaan, rintangan, hambatan. Itu harus kita, namanya setiap apapun pasti ada resiko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten selanjutnya di Easy Go. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga yang nonton menyaksikan video ini bisa terinspirasi, bisa bermanfaat buat pemula. Nah, ini udah lihat judulnya ya. Jadi judulnya ini membahas tentang yang namanya YouTuber pemula. Oke, buat teman-teman sendiri mungkin ada niatan untuk buat ngebangun channel YouTube yang masih nol gitu kan, sampai bisa berkembang. Nah, itu butuh usaha, perjuangan, butuh banyak-banyak yang namanya belajar. Karena saya membangun YouTube ini nggak gampang banget. Yang bangun bisa nyampe ratusan subscriber ini butuh usaha gitu. Usaha biar kita dapet itu kan subscriber yang banyak. Terutama saya bangun video, bikin video kayak bikin video musik, itu pertama hasilnya jong, sehari dua hari nggak ada yang ngeliat-liat kan ya, sendiri aja yang nonton. Diputar, ditonton, karena subscribernya masih sedikit. Mungkin teman-teman pernah ngalamin seperti itu, nge-like sendiri, ngomen sendiri, entah apa kan. Akhirnya ya terus bikin video dan disebarkan di sosial media. Kayak ada teman nih, bantu subscribe dong channel saya biar nambah subscribernya. Ada teman lagi terus tawarin, bahkan ada HP-nya nggak dipakai, kita suruh subscribe. Nggak apa-apa, pinjam, saya mau ngechat ini, akhirnya suruh subscribe. Itu usaha juga, nggak apa-apa kayak gitu kan, namanya kita mulai dari nol, merintis ya. Kalau mungkin artis-artis papan atas kan mereka gampang ngebangun YouTube karena mereka udah terkenal, tiba-tiba langsung naik ke yang subscribernya. Kalau kita ya harus harus ada usahanya gitu kan, harus ada usaha, harus kita yang namanya istiqomah juga ngebangunnya. Istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Istiqomah ya, bukan ya, istiqomah itu dalam arti konsisten gitu kan ke channel yang kita buat, biar orang tuh terkesimak atau menarik, ditonton, bermanfaat, orang tuh terhibur. Itu salah satu kebanggaan karena kita nggak bangun YouTube ya. Jangan sampai YouTube itu buat sekedar gaya-gayaan gitu kan, buat sekedar kita biar tren gitu kan, biar terkenal. Enggak. Jadi bikin YouTube tuh buat kita mungkin mengisi waktu luang. Kadang kita lagi iseng upload video, tiba-tiba ada yang nonton, semangat ya kak bikin YouTube-nya, ditunggu video selanjutnya, semangat berkarya kan, biasanya mantap, mantul, banyak kan komen-komen seperti itu yang membuat kita mungkin lebih semangat lagi. Banyak yang nonton, banyak yang ngomen, banyak yang like, banyak yang nge-share. Itu akhirnya kita semangat buat YouTube lagi, benar nggak? Kadang kalau kita bikin video, kadang yang nontonnya nggak ada, yang like-nya nggak ada, yang ngomennya pun nggak ada gitu. Itu yang bikin kita males. Tetap harus kita tingkatkan lagi gitu kan, untuk mengerti videonya mungkin harus lebih menarik lagi, biar orang tuh apa yang dia butuhkan, orang-orang di luar tuh apa gitu kan. Akhirnya saya bikin pertama tentang vlog sehari-hari, tentang vlog keseruan bersama sahabat atau kerabat kerja atau rekan kerja. Di situ alhamdulillah ada menarik subscriber juga. Yang kedua, bikin konten kayak prank gombalin. Itu luar biasa banget ya. Itu bikin prank kayak gitu tuh emang melatih mental banget. Harus kita banyak banget acuan
untuk bikin kayak gitu tuh emang gak gampang. Serius, mentalnya harus mental baja, asik. Mentalnya harus mental kuat gitu kan, karena kepercayaan diri kita di situ diuji gitu kan, seberapa pede. Mungkin pertama-tama kaku, ngomong aja belepotan, A B C. Ngomongnya juga nggak nyambung gitu kan, cuman berhubung udah terbiasa banyak latihan, akhirnya bisa. Terus bikin lagi YouTube, pokoknya campur gitu kan. YouTube-nya akhirnya nggak bisa difokusin ke satu. Bikin YouTube tentang ngevlog, tentang prank, tentang kesehatan yang istilahnya bisa bermanfaat. Jadi itu aja perjuangan yang saya alamin selama bikin YouTube ini ya. Karena di YouTube ini saya pengen ngembangin diri saya sendiri, mumpung saya masih muda. Saya pengen berkarya, saya pengen yang namanya menghibur, karena saya tuh punya prinsip, saya tuh pengen menghibur buat orang-orang tuh biar senang. Terpikir saya tuh pengen bermanfaat buat orang lain, pengen bisa menghibur buat orang lain, orang tuh senang ngelihat kita. Walaupun di sisi lain banyak yang bilang, lu lebay bikin YouTube segala, sok keren lu, sok ganteng, alay lu, banyak banget kata-kata seperti itu. Belagu banget lu katanya, kayak iya aja. Itu banyak banget komen kayak ada lah pokoknya, di komen atau dimanapun pasti ada aja ketika ketemu kawan. Ya itulah namanya tantangan, cobaan, rintangan, hambatan. Itu harus kita, namanya setiap apapun pasti ada resiko yang kita dapatkan, maupun dimanapun pasti ada cobaannya. Nggak mungkin kita ya kecuali mungkin anak sultan atau segala macam, pasti semulia-mulianya orang di bumi ini pasti ada hambatan cobaannya, kecuali kita emang nggak hidup gitu. Iya kan? Jadi buat teman-teman di sini, jangan malas nih lihat YouTube, bikin YouTube. Jangan malas untuk terus berkarya, bikin video yang lebih menarik, yang bisa berfaedah, yang bisa bermanfaat buat orang lain dan bisa menginspirasi. Karena disinilah kita bisa mengembangkan diri kita, atau skill kita, atau kemampuan diri kita seperti apa. Di sini kita kembangkan. Jangan takut kita tuh dianggap orang tuh ya disepelein. Jangan, kita harus tetap konsisten ya. Walaupun saya pribadi sendiri orangnya pendiam, orangnya pemalu, tapi ya kalau depan kamera harus terbiasa gitu kan. Karena ini buat buat kenang-kenangan atau memori kita ketika kita di usia udah tua. Karena kalau kita udah tua nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau kita punya karya tersendiri kan bangga rasanya. Wah, video saya banyak yang ditonton sama orang lain, video saya banyak yang nge-share dan banyak yang meminta, dan banyak yang orang bikin snap tentang video saya, tentang statusnya. Wah, itu jempol banget pokoknya. Itu senang banget, kebanggaan terhadap diri kita. Kita pas waktu usia tua kita punya karya atau seni di dalam diri kita. Makanya saya di sini pengen bikin YouTube kayak gitu. Bukan saya cuma sekedar pengen YouTube tuh sekedar pengen dapat apa-apa, pengen dapat hasil atau enggak. Saya cuma pengen mengembangkan diri saya sendiri dan bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat kayak gitu. Jadi buat teman-teman boleh kalian usaha, tapi usahanya yang benar-benar bisa yang kita lakukan aja. Jangan sampai kita pengen berjuang gitu kan, tapi hal secara macam aja dilakukan, hal yang tidak bagus dilakukan, pengen yang namanya ngejar segala macam. Jadi akhirnya timbullah hal yang tidak diinginkan. Oke, semoga video ini mungkin bisa mewakili perasaan kalian, bisa mengalami seperti itu, pernah jatuh bangun juga ngebangun YouTube. Nah, sama saya juga di sini masih belajar, masih pemula, belum ada apa-apanya dibandingkan teman-teman semuanya. Saya masih belajar, belum 100% bagus dalam yang namanya membuat video sampai sekarang ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. See you next video. Nanti
di video berikutnya. Semoga lebih bisa bermanfaat lagi buat teman-teman. Oke, assalamualaikum.